Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini adalah input string yang terdiri dari pembahasan tentang objek scene, kemudian fungsi getLine dan fungsi get. Adapun syarat-syarat atau pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk bisa lebih membantu memahami materi pada video ini. Yang pertama, kita telah memahami tentang variabel. Kemudian juga kita paham tentang string, parameter, dan CIN atau input output standar pada bahasa pemrograman C++. Yang perlu dipahami dalam materi ini yang pertama adalah bahwa string merupakan kumpulan atau array dari karakter. Jadi string adalah kumpulan atau array dari karakter. Misalnya string nama itu terdiri dari karakter N, A, M, dan A. String adalah tipe data null terminate. Artinya setiap kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bertipe string, maka di akhir dari karakternya itu secara otomatis akan diberikan karakter null oleh pemrograman, ya, oleh program C++. Misalnya kita mau membuat sebuah variabel yang dapat menampung karakter sebanyak 11 karakter. Artinya kalau kita sudah menentukan bahwa sebuah variabel itu dapat menampung 11 karakter, artinya kita hanya dapat mengisinya dengan 10 karakter, karena karakter yang ke-11 atau karakter yang terakhir, satu karakter yang terakhir itu merupakan atau akan diisi secara otomatis oleh program, diisi oleh nilai 0. Sehingga yang dapat ditampilkan atau digunakan hanya 10 karakter. Hanya dapat membaca masukan pada kata pertama. Spasi dan baris baru atau garis baru itu dianggap akhir dari sebuah string. Nah, ini oleh objek CIN. Sehingga apabila kita memasukkan menginputkan dua kata pada objek CIN, maka yang akan diterima itu hanya satu kata. Karena spasi di antara dua kata itu dianggap sebagai akhir dari sebuah rangkaian karakter atau string. Adapun fungsi getLine itu hanya dapat membaca masukan sebelum baris baru. Artinya, ketika string itu, di akhir string itu diberikan baris baru, maka getLine tidak akan membaca karakter berikutnya atau string berikutnya. Karena setelah menemukan baris baru, maka fungsi getLine ini menganggap tidak ada lagi string atau karakter setelahnya. Sementara fungsi getLine itu bisa membaca masukan sebelum baris baru dan menjadikan antrian string berikutnya di antara baris baru itu ada bentuk penulisan dari objek dan fungsi yang akan kita gunakan pada materi ini. Yang pertama adalah objek CIN. Untuk masukkan data melalui objek CIN ini, format penulisannya adalah seperti ini. Dimulai dengan keyword CIN, kemudian operator extraction. Setelah itu adalah nama variabel yang akan diinputkan nilai atau data melalui fungsi CIN ini menggunakan objek CIN ini. Yang kedua adalah fungsi
penulisannya ada dua macam. Bentuk penulisan yang pertama ini adalah ketika kita hanya akan menggunakan tipe data atau variabel yang memiliki tipe data karakter, karena untuk getLine yang pertama ini tidak bisa menginput atau menerima atau memasukkan data yang bertipe string, hanya bertipe karakter. Jika kita ingin menggunakan fungsi getLine ini untuk memasukkan data yang bertipe string, bisa kita gunakan bentuk yang kedua ini. Ada bentuk yang pertama dimulai dengan keyword string, kemudian tanda titik. Selanjutnya adalah nama fungsinya, yaitu getLine. Ini adalah fungsi bawaan, ya, fungsi yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman C++. Setelah itu, bagian parameter di dalam tanda kurung ini yang diisi dengan yang pertama adalah nama variabel yang akan diinputkan nilai, kemudian panjang karakter atau panjang string yang akan diinputkan ke dalam variabel yang dimaksud ini. Atau bentuk kedua dari getLine ini untuk memasukkan tipe data yang berbentuk string atau variabel yang tipe datanya berbentuk string. Dimulai dengan nama fungsi yaitu getLine. Selanjutnya ada bagian parameter yang diisi dengan keyword atau objek sein. Lalu di sini untuk memisahkan dengan nama variabelnya digunakan tanda koma. Nah, ini nama variabel setelahnya. Jadi variabel yang akan diisikan nilai menggunakan fungsi getLine ini. Bentuk selanjutnya yaitu menggunakan fungsi get. Bentuk penulisannya adalah dimulai dengan keyword sein, kemudian tanda titik, dan nama fungsinya, yaitu fungsi get. Kemudian ada bagian parameter yang diisi dengan nama variabelnya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, dan panjang karakter yang akan ditampung oleh variabel ini yang dimaksud. Nah, ini bentuknya fungsi get ini hanya bisa menampung tipe variabel yang tipe datanya adalah karakter. Selanjutnya kita akan menerapkan ke dalam bahasa program atau ke dalam kode program. Untuk menampung nilai yang diekstrak oleh objek sein dibutuhkan sebuah variabel. Di sini kita akan membuat sebuah variabel yang akan menampung nilai yang diekstrak oleh objek sein. Kita menggunakan variabel yang bertipe string, yaitu variabel nama yang bertipe string. Selanjutnya di bagian fungsi utama kita akan menghentikan membuat instruksi untuk mengisi variabel nama tersebut melalui objek sein. Caranya adalah dengan mengetikkan keyword sein kemudian diikuti oleh operator extraction. Jadi ini disebut dengan operator extraction, kemudian nama variabel tempat nilai atau data atau karakter nanti yang akan diekstrak oleh sein. Di sini kita menggunakan variabel nama untuk mengekstrak inputan dari sein. Kemudian untuk melihat hasilnya kita akan menggunakan operator, kita akan menggunakan keyword cout yang diikuti oleh operator insertion. Ya, operator cout ini akan mengeluarkan apa yang sudah dimasukkan ke dalam variabel nama, ya. Jadi cout ini fungsinya akan mengeluarkan atau menampilkan data
atau nilai yang sudah dimasukkan tadi ke dalam variabel nama. Untuk melihat hasilnya, kita jalankan kode programnya. Kita isikan dengan sebuah nama, kemudian di enter untuk menampilkan nama yang sudah kita input ya. Jadi yang di atas ini adalah nama yang sudah kita input ya, yang diterima oleh sein, kemudian diekstrak ke variabel nama. Kemudian yang kedua ini adalah nilai yang ditampilkan oleh keyword cout yang diambil dari variabel nama. Menggunakan sein untuk menginput data itu memiliki kekurangan. Sein ini tidak akan bisa menerima data lebih dari satu kata. Ya, kalau dua kata, maka kata yang berikutnya itu tidak akan diterima oleh sein, karena sein sifatnya apabila pada inputan ada spasi, ada tab, atau ada garis baru, maka itu dianggap sebagai akhir dari string yang diisi atau data yang diisi. Sehingga ketika sein menemukan spasi kosong, maka itu dianggap sebagai akhir dari inputannya, sehingga yang diinput hanya string atau karakter yang ada sebelum spasi, garis baru, atau tab. Kita akan mencoba melihat kekurangan dari sein tersebut ya. Kita jalankan kode programnya. Kita inputkan nama, dua kata ya, dua kata. Jadi harusnya yang tampil adalah kedua kata ini ya. Sekarang kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, kita melihat hasilnya sekarang, yang ditampilkan hanya satu kata. Karena kenapa? Di antara dua kata ini ada spasi kosong di sini. Nah, ini spasi, sehingga sampai di sini input itu menganggap bahwa tidak ada lagi input setelahnya, sehingga yang diinput hanya karakter-karakter yang ada sebelum spasi atau tab atau baris baru. Untuk mengatasi kekurangan dari objek sein, kita dapat menggunakan salah satu fungsi yang disediakan oleh C++, yaitu fungsi getLine. Hanya saja untuk menggunakan fungsi getLine ini perlu diketahui bahwa fungsi getLine tidak dapat mengekstraksi atau menerima string atau data yang berupa string. Fungsi getLine ini hanya dapat menampung data, menerima data berupa karakter. Contoh penulisan dari fungsi sein adalah seperti ini, diawali dengan keyword sein, kemudian getLine, kemudian dibutuhkan di sini adalah nama variabel, dan setelah nama variabel dibutuhkan berapa panjang karakter yang akan diterima oleh inputan atau yang dapat oleh inputan. Nah, di sini kita tidak pernah mendeklarasikan sebuah data atau sebuah variabel yang mendefinisikan jumlah karakter yang bisa ditampung, sehingga fungsi getLine ini tidak dapat digunakan apabila datanya atau variabelnya itu berbentuk string atau bertipe string, karena dalam format penulisannya setelah nama variabel ini dibutuhkan besaran string atau jumlah karakter yang akan ditampung atau yang dapat ditampung. Jadi sekali lagi, untuk menggunakan sein ini, sein getLine ini, kita tidak bisa menggunakan
tipe data string. Sehingga untuk menggunakannya kita harus mengganti string ini dengan tipe data karakter. Kenapa kita bisa menggunakan tipe data karakter ini untuk menggunakan string? Karena pada dasarnya dalam bahasa pemrograman C++, string adalah kumpulan atau array daripada beberapa karakter. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel, yaitu variabel nama, dan di sini bertipe karakter, maka akan kita tentukan berapa karakter yang akan ditampung oleh variabel nama ini. Di sini kita batasi 30. Nah, satu lagi yang perlu diingat apabila kita menggunakan tipe karakter, yaitu array dari stringnya, array dari karakter ini, kita harus mengingat bahwa setiap kali kita menentukan jumlah karakter yang ditampung dalam sebuah variabel yang bertipe array seperti ini, ya, itu harus dilebihkan satu karakter. Misalnya kita membutuhkan 30 karakter, maka seharusnya kita menambahkan satu karakter menjadi 31 karakter. Kenapa? Karena tipe data string CIN, tipe data string itu merupakan null terminate. Jadi tipe data string itu atau array karakter itu memiliki karakter null di akhirnya, ya. Sehingga apabila kita di sini butuh 30 karakter, maka harus dilebihkan satu. Satunya ini untuk menampung karakter null yang secara otomatis diberikan oleh bahasa pemrograman C++, ya, kalau tipe datanya adalah string atau array karakter seperti ini. Kemudian di sini kita sudah bisa menggunakan fungsi getLine, ya. Jadi nama variabelnya adalah nama, kemudian tanda koma, setelah nama adalah jumlah karakter yang akan dimasukkan. Jadi kita di sini masukkan boleh sampai 31, tapi pada saat nanti kita menginput melalui keyboard itu hanya bisa dikenali itu sebanyak 30 karakter. Jadi meskipun kita menginputkannya 31 karakter, karakter terakhir itu tidak akan diterima atau tidak akan dimasukkan oleh fungsi CIN ini, getLine ini. Ya, jadi di sini kita bisa menentukan sama dengan di atas, yaitu 31. Selanjutnya kita akan coba menjalankan kode yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah bisa berjalan, ya. Jadi sudah kita bisa menginputkan string atau array karakter atau kumpulan karakter. Jadi kita sudah bisa memasukkan lebih dari 2 kata, misalnya seperti contoh yang tadi, ya. Nah, kita memasukkan 2 kata, ya. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat. Jadi input namanya 2 kata, ya. Kemudian outputnya juga 2 kata, yang dikeluarkan juga 2 kata. Selain menggunakan fungsi getLine, kita juga bisa menggunakan fungsi get, ya. Namun fungsi get ini hanya bisa menerima inputan berupa karakter. Jadi untuk membuat contohnya kita rubah dulu jadi karakter variabelnya, besarnya adalah 50. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi get, yaitu, ya, cara penulisannya yaitu CIN, kemudian titik, kemudian get, kemudian nama variabel dan besar karakter atau panjang string yang bisa ditampung, yaitu sama dengan di atas, ya, 50.
Selanjutnya kita jalankan kode programnya untuk melihat hasilnya. Kita akan menginputkan nama yang terdiri dari dua kata atau lebih dari satu kata. Jadi yang kita inputkan dua kata dan yang menjadi outputnya juga atau yang ditampilkan juga dua kata. Hanya saja fungsi sein ini juga memiliki sebuah kekurangan. Kekurangannya adalah ketika kita menggunakan sein get ini secara berturut-turut. Jadi ketika kita memasukkan sebuah data, sebuah string, sebuah baris string ke dalam sein get yang pertama, maka setelah inputan akhir dari sein get pertama itu, yaitu ketika kita menekan enter, maka instruksi enter itu akan secara otomatis dimasukkan ke dalam sein get yang kedua. Ya, sehingga sein get yang kedua itu walaupun kita sudah menentukan inputnya, maka itu akan dianggap nol, ya, akan dianggap nol atau dianggap baris baru oleh sein get yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempraktikkan tentang kekurangan dari sein get ini. Sini kita akan buat dua variabel. Variabel yang kedua adalah variabel alamat yang besarnya juga 50, ya, bisa menampung 50 karakter. Kemudian di sini kita membuat inputan menggunakan sein berturut-turut, ya. Sein yang pertama untuk nama, sein yang kedua untuk alamat. Nah, kemudian setelah itu kita akan menampilkan juga inputan dari sein get alamat. Sini kita berikan inline sekedar untuk merapikan nanti outputnya. Kita jalankan kode program untuk melihat hasilnya. Ini dihilangkan, ya, ada kurungnya. Ya, kita akan coba di sini menginputkan nama Nah, ketika kita sudah mengisikan string untuk variabel pertama nama ini, ya, ketika kita enter, maka program akan melewatkan untuk mengisi sein yang kedua ini. Karena kenapa? Pada saat kita mengenter tadi dari sini, ya, setelah akhir string inputan yang pertama itu langsung dimasukkan secara otomatis ke dalam sini, ya, ke dalam sein get alamat ini, sehingga itu menjadi inputan baris baru dan langsung diakhiri ke return 0, ya. Jadi input sein ini akan dianggap 0 atau nilai yang dimasukkan adalah nilai baris baru ke variabel alamat ini, sehingga setelah dimasukkan baris baru ke alamat ini langsung dieksekusi, ya. Nah, karena alamat ini kosong adalah baris baru inputannya, maka yang tampil hanya variabel nama, ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menambahkan di antara dua sein ini, sein get ini, kita tambahkan sein get yang tidak memiliki parameter sama sekali, ya, tidak memiliki parameter variabel atau tidak memiliki juga variabel banyak atau jumlah karakter yang ditampung. Jadi kita menggunakan fungsi sein get ini tapi tidak memiliki variabel, ya, kosong seperti ini. Kita akan jalankan programnya untuk mencoba. Kita masukkan nama, kita enter. Nah, di sini kita sudah diizinkan untuk memasukkan nama, memasukkan alamat ke sein get alamat ini, ya.
Nah, jadi pada saat kita mengenter tadi di akhir nama ini, variabel nama, inputan nama ini, maka enter tersebut akan dimasukkan ke dalam SEINGATE yang kosong ini. Kemudian setelah masuk ke SEINGATE yang kosong ini, ketika kita enter, maka kita diarahkan ke SEINGATE untuk mengisi alamat ini. Ya, jadi di sini sudah bisa mengisi alamat. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah string yang pertama yang kita input, ini yang kedua, ya. Nah, ini hasilnya. Ya, baik. Jadi ada 3 yang sudah kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, menggunakan objek sein untuk menginput nilai. Kemudian menggunakan fungsi getLine dan menggunakan fungsi get.